warung lalapan ini yang jual om-om nyentrik. Kalau penjualnya kayak om ini pasti gampang diinget kan? Namanya aja warung gaul, pantesan yang jual gaul banget gayanya. Mereka tuh udah legend banget loh di Malang. Wah, paling suka nih lalapan kayak gini, sambelnya tuh diulek dadakan. Lauknya ada ayam, lele, mujair, dan kawan-kawannya. Kalau kesini tenang aja, pasti pelayanannya ramah dan satset. Tuh langsung digoreng-gorengin semua pesanan kita sama omnya. Tara, udah jadi pesanan Mimin. Semua lalap sayurnya tadi Mimin minta digoreng, terus lauknya tadi ambil mujair goreng, terakhir guyurin sambal terasinya. Wah, ini baru makan nikmat, makannya di tendaan, pinggir jalan, tengah malam pula. Ikan mujairnya segede itu dong, terus bumbunya ini ngeresep banget. Karena tipe sambalnya sambal terasi, jadi swedepol guys. Bikin makin doyan soalnya terongnya nggak dipotong-potong. Makan kayak gini tuh paling cocok dipaduin kol goreng dan juga pete yang nggak dikulitin. Wah, padahal Mimin sering lewat sini, tapi baru cobain sekarang. Buat kalian wajib mampir dan cobain ya. Apa itu mas? Kayaknya pedes banget. Ini ayam pedes Banyuwangi mbak. Resepnya Haja Supiah. Oh, Haja Supiah itu siapa mas? Simbahku. Oh, mbaknya mas. Iya. Ini udah generasi berapa berarti? Masih generasi kedua ke saya. Wah, berarti turun-temurun ya. Betul sekali. Kali ini Mimin kulineran khas Banyuwangi di Ayam Pedas Banyuwangi Haja Supiah. Ownernya tuh asli orang Kecamatan Genteng Banyuwangi ya. Jadi bener-bener otentik. Ih, lihat deh guys minyak cabenya. Wah, ini kelihatan pedes banget. Tuangin. Bahkan ada cabai rawit sebanyak ini. Wah, pedesnya tuh bener-bener ngaplok di suapan pertama. Pedesnya makanan khas Banyuwangi tuh emang another level. Ayamnya tuh dibakar dulu, terus dimarinasi 12 jam. Setelah itu direbus dalam kuah pedes khas Banyuwangi. Dan yang paling mind blowing, ini tuh harganya cuma 18.000 loh. Bener-bener worth it ya. Karena Banyuwangi deket Bali, jadi mereka juga jualan sate pelecing ayam. Ini tuh recommended banget guys. Ngomongin kulineran khas Banyuwangi, belum afdol rasanya kalau nggak cobain tempongnya. Sekarang kita cobain nasi tempongnya ya. BTW ini sambalnya kenapa sedikit banget sih? Mas, minta refill sambal mas. Jangan khawatir mbak, di sini free refill sak puase. Nah, ini baru sambal tempong. Cabe, tomat, terasi diimpor langsung dari Banyuwangi ya. Dan mereka tuh pakai tomat ranti guys. Di luar Banyuwangi tuh nggak pernah ada tempong seotentik ini. Langsung aja Mimin kasih stempel approve. Anyway, sambal guritanya ini juga bikin Mimin penasaran. Ternyata dia tuh senikmat itu woi. Apalagi Mimin makannya bareng ayam TG goreng. Manis, gurih, rempahnya tuh balance. Selera Mimin banget. Dan menu-menu di sini tuh nggak ada yang gagal. Cumi hitam dan sambal mangga mudanya ini nggak ada lawan guys. Telur dadar kribonya ini volume up. Serenyah itu dong. Jadi kalau mau kulineran khas Banyuwangi nggak usah jauh-jauh pergi ke sana ya guys. Soalnya ini tuh lokasinya di Bandung. Terus tempat dine-innya luas dan nyaman. Cuslah merapat ke sini. Babi masak Bang Berto. Kasian banget ya Bang Bertonya ya. Ini Bang Bertonya ya? Iya. Kenapa kok babi masak Bang Berto? Babi masak Bang Berto. Mana udah dicetak lagi bannernya. Jadi ini maksudnya Bang Berto masak babi ya guys. Si abang tuh spesialisnya masak babi sambal bawang dan sate babi. Rata-rata price listnya di bawah 30.000 kok guys. Yuk tuangin babi sambal bawangnya ke nasi yang panas. Wah kacau, ini enak banget. Babinya asin, gurih, dan mereka tuh pakai samcan. Jadi lemaknya tuh moncrot di lidah Mimin. Ini tuh cita rasa yang datang dari surga. Dan Mimin juga suka banget sama karakter sate babinya. Dia tuh nggak over sweet dan teksturnya ini juga empuk guys. Terus Mimin juga suka banget sama nasi putihnya. Dia tuh pulen. Pokoknya kalau kalian ke Solo wajib banget cobain babi masak Bang Berto. Lokasinya ada di Legend Es Parman 7D. Waduh, kirain jerigen isinya Pertamax oplosan. Ternyata ini tuh kuah ronde guys. Harus nyetok segitu banyaknya karena pesenannya tuh bener-bener membludak guys. Padahal cuma ronde doang ya. Antri ronde sepanjang ini guys. Pantesan aja dari zaman nenek kita kalau makan ronde ya udah di sini guys, di Ronde Titoni. Sampai sekarang setiap ke Malang mereka yang dari luar kota selalu nyerbu Ronde Titoni. Kalau di Malang makan ronde dan angsli itu penting guys, bisa menghangatkan badan dari dinginnya kota Malang. Dijamin pulang-pulang langsung anget deh badan kita. Apalagi musimnya pas hujan kayak gini, jadi cocok banget kan makan angsli dan ronde. Kalau bensin Pertamax kan oplosan, tapi kalau di sini kuah angsli dan rondenya tuh nggak pakai oplosan ya. Semuanya pakai bahan alami. Kuah rondenya ini santannya tuh gurih banget. Isiannya tuh ada kacang hijau dan mutiara yang kenyal-kenyal. Manisnya tuh juga pas, nggak terlalu strong. Bener-bener comforting guys. Apalagi kuah rondenya ini nih pakai jahe merah asli. Beneran guys, badan jadi anget pas makan ini. Kalau kalian ke Malang wajib banget nyamperin.
Minyak babi biar harum. Kodratnya sebuah bakmi itu emang harusnya kayak gini guys, pakai minyak babi. Jadi hasilnya wangi. Tes kriuk. Mimin kasih tahu ya, surganya babi Aju 186. Ini nih kokonya yang jago banget masak perbabian. Asli Singkawang dan merantau ke Jakarta udah lama. Dan bikin bakmi khas Singkawang yang otentik. Yang tentunya semua masakan koko ini pakai minyak babi dan juga daging babi. Nah ini bakmi komplitnya lengkap banget guys, isiannya ada perbabian, terus ada bakso ikan dan juga bebek. Bebeknya mereka pilih yang lemaknya tebel dan juicy. Perbabiannya juga komplit banget, ada chashu, babi panggang dan juga lemaknya guys. Siobaknya fatty banget, kulitnya kriuk-kriuk. Parah sih, juara banget siobaknya. Nah kalau nasi campur khas Singkawang tuh pakai bumbu gurih yang kental kayak gini guys. Lagi-lagi seporsi udah lengkap banget ya. Ada babi merah, babi kriuk, bebek dan juga sayur asin. Karena ada sayur asinnya jadi cita rasanya tuh makin kaya guys. Terus nasinya tuh tipe yang gurih wangi. Bener-bener enak banget. Nasi gorengnya ini porsinya juga gede banget guys. Ngosengnya lama pakai api yang tinggi jadi smoky. Nah ini baru mie goreng yang bener dan enak. Pakai minyak babi dan ada lemak babi yang kriuk-kriuk juga. Enaknya daging babi tuh kayak gini. Dibikin masakan apapun selalu enak. Apalagi dibikin bubur khas Singkawang kayak gini nih. Buburnya cair tapi tekstur nasinya tuh masih berasa. Super comforting. Pokoknya ya kalau kalian pecinta masakan babi kayak Mimin, wajib banget ke Aju 186. Guys, Mimin tuh nemuin bakso yang nyeleneh banget. Cuma 20.000 per orang bisa ambil bakso sepuasnya. Nah, ini tuh namanya bakso WD Ambyar yang lokasinya di Renon, Bali. Untuk peraturannya stop pengambilan kalau udah jatuh dari mangkok sama wajib dihabiskan ya. Bisa nggak ya ini nggak jatuh? Wow, ini keterampilan diperlukan di sini guys. Tambahin lagi. Bisa guys. Tambahin 2 lagi guys. Guys, cuma dapat segini. Mas-masnya tuh nyekil banget guys. Harus ambis ya guys demi dapat bakso yang banyak. Kak, ini aku ambil sebanyak ini masih 20.000 juga. Tetap 20.000. Beneran loh, ini gak bohong, sepuasnya 20.000. Tuangin sambal yang barbar guys. Mangkok Mimin sampai nggak cukup guys karena baksonya gede-gede banget. Baksonya ngurat, berdaging, terus yang ini isian telur. Gak cuman gimmick dan bercandaan ya, tapi baksonya ini bener-bener berdaging banget. Bahkan ini isian daging cincang. Terheran-heran guys, ini nasi goreng seafood dapat udang 4, harganya cuma 15.000. Heran banget Mimin. Ini untungnya dari mana ya? Udangnya gede banget loh ini guys. Gak cuman gede guys, udangnya juga fresh. Tipe nasi gorengnya gurih, smoky, enak banget. Sumpah demi apa, ini ayam bakar 20.000, terus masih dapat kerang juga guys. Heran Mimin. Ayamnya gede banget. The real jualan cuma nyenengin pembelinya doang. Ayamnya empuk, lembut. Ngerusuk banget sampai ke tulangnya. Yummy. Terus ini kerangnya. Cus yang penasaran buruan ke bakso WD Ambyar. Awas awas, ada babi. Waduh, muka babinya dikelentekin. Topeng babi. Babi guling paling ngantri dan ini tuh bukanya sampai malam guys. Ini namanya tuh babi guling $. Yuk. Tuh lihat guys antriannya sepanjang ini. Babi guling $. Ini tuh termasuk babi guling malam guys. Karena mereka tuh bukannya dari jam 7 malam sampai jam 12 malam aja. Dengan waktu sesingkat itu mereka tuh bisa habisin 2 ekor babi. Kebayang gak tuh gimana ramenya? Babinya berat banget guys. Ini berapa kilo beli? Ini 150 kilo ya? 150. Gila, beratnya 150 kilo. Pantesan tuh punuknya berlemak banget. Salfok sih muka babinya kenapa babi cute banget. Kulit babinya ngeritik semeton. Unboxing kulit babi. Gila guys, ini kayak asbes ya. Tuh. Yang campur cuma 25.000 ya guys. Udah dapat sekomplit ini. Masuk surga bener dah yang guling babi ini. Enak banget. Mimin juga pesen yang pisah cuman 35.000 dan kulitnya dapat 2. Dan ini tuh kulit babi dengan lemak tertebel. Tuh, lemaknya. Fix sih gak ada yang ngalahin kulit babi gulingnya $. Gak cuman ngeritik aja ya, tapi lemaknya tuh tebel guys. Parah, ini babi guling udah sesuai sama jam Mimin. Enak banget lagi. Karena tadi babinya tuh gendut banget, jadi lemaknya tuh juga banyak guys. Bumbu genepnya mantep, terus bahkan sate babinya juga enak. Ini kuah balungnya guys. Ada lemaknya juga dong babinya. Betapa lembutnya daging babi ini guys. Kalau di tempat lain kuah babi guling tuh biasa aja, tapi kalau di sini spesial banget rasanya. Kalau ke Bali wajib cobain babi guling $. Oh, jadi ini dimsum mentai kaki 5 yang fenomenal itu. Gila, saus mentainya aja bisa bikin segitu banyak guys. Mimin lagi ada di Pasar Kodam Surabaya dan mau cari dimsum yang lagi viral di sini guys. Nah, ini nih dimsumnya sampai ditulisin 9 juta penonton di sosmed. Waduh.
Pede amat ya. Jangan sampai keliru guys, namanya tuh dimsum 0720 karena mereka tuh pelopor dimsum mentai kaki 5 pertama di Indonesia. Dan emang seviral itu guys, antriannya membludak. Jujur Mimin tuh banjir liur guys, lihat saus mentainya kayak creamy, warnanya orange pekat gitu. Tapi kali ini Mimin gak nyobain dimsum kukusnya guys, karena penasaran banget sama dimsum goreng mentai mereka yang cuma 25.000. Tuh kalau kasih saus mentai sebanyak itu guys, gak pelit. Gak sabar Mimin pengen cobain. Dimsumnya crunchy banget. Dengan harga segitu dapat kualitas sepremium ini guys. Terus kejunya lumer banget dong. Astaga. Bener dugaan Mimin kalau saus mentainya tuh enak banget. Pakai mayones apa ya? Kok bisa kental, creamy, dan cita rasanya gurih banget. Dimsumnya padat, ngedaging, dan kejunya bener-bener selumer itu. Cus yang penasaran buruan datang ke dimsum 0720. Spesialis ayam goreng khas Jakarta. Kalau resep Mama buka dari tahun 94 di Tomang, Jakarta. Berburu ayam goreng sampai masuk-masuk ke dalam perumahan guys. Ini tuh bener-bener di pemukiman warga. Nih namanya ayam goreng Tujoyo. Meskipun pelanggannya banyak yang Cina, tapi di sini tuh udah tersertifikasi halal. Selain ayam, kita juga ada bebek, jeroan sapi, buat yang pecinta kolesterol, ada paru, usus, lidah, sama babat. Dengan sambal khas Tojoyo plus kecap yang kita racik sendiri, dan nasi uduk yang kaya akan rempah. Terus gorengnya tuh dadakan guys, pakai minyak bersih. Jadi berasa dimasakin bapak sendiri. Langsung kita tumplekin ayamnya guys. Dan ini tuh sambal terasinya Mimin udah campurin kecap dan jeruk limau ya. Mimin udah gak sabar banget buat nyobain ayam goreng Tujoyo ini. Ya ampun, alama empuknya. Gila, langsung merotol semua guys. Bumbunya ngeresep, rempahnya berasa, Nasi uduknya. dan aroma santan beserta dedaunan dari nasi uduknya tuh keluar banget. Yummy. Nah yang suka krokot-krokot, di bulan Januari ini mereka kasih promo gratis free tulang-tulangan kayak gini guys. Dan ini masih ada dagingnya loh. Ada ceker dan leher. Gila sih, ini Mimin makannya lekoh banget. Ini Mimin tadi juga pesen bebek, kulit crispy, dan jeroan sapi guys. Buat yang nggak mau kecap, di sini juga ada sambal bawang guys. Ini Mimin pakein ke bebek gorengnya. Teksturnya ngeprul dan gak bau perengus sama sekali. Mimin makannya bareng sambal bawang dan pete yang masih melenus-melenus. Terus aneka jeroan sapinya ini recommended pal. Bersih banget dan bumbunya ngeresep. Sayur asemnya juga nih suweger tenang. Cuslah samperin ayam goreng Tujoyo yang ada di Ngagel Madia 1 nomor 20 Surabaya. Ketemu lagi ayam seekor tapi mungil banget guys, dan ini ada di Korea. Ada opa-opa jualan ayam utuh guys. Yuk, yuk, yuk. Namanya tuh Hanguk Tongdak. Screenshot aja ya lokasinya di sini. Kalau kalian taunya Korean fried chicken itu yang ditepungin dan disausi. Nah, yang tradisional tuh kayak gini guys. Ayamnya seekor kecil-kecil dan digoreng tanpa tepung. Tuh, tanpa saus apapun guys. Jadi cuma disajiin kayak gini doang. Dan biasanya orang-orang Korea tuh makannya bareng bir dingin. Dan dijualnya tuh harus per ekor ya. Kalau pesen pahanya doang ya nggak bisa lah. Sekecil ini loh pahanya. Ayo, kira-kira yang ini jenis ayam apa ya? Kirain Mimin ayam ini tuh udah dimarinasi ya sebelumnya. Lah ternyata ini tuh hambar banget guys. Gak ada asin-asinnya. Tapi sebenarnya ayamnya doang ini udah gurih kok. Orang-orang Korea tuh emang gak demen asin.